Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husnul Rohmatunisma, dengan NIM 721141968 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 3 yang berjudul Menggunakan Teknologi Informasi dalam Menjalankan Perdagangan Elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik, penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce memfasilitasi operasi internal maupun eksternal. E-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce bisnis ke konsumen atau B2C adalah transaksi yang terjadi antara bisnis dan konsumen akhir produk. E-commerce bisnis ke bisnis atau B2B adalah transaksi antar bisnis dan tidak ada konsumen akhir. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce yaitu ada 3. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu kendala e-commerce juga ada 3. Yang pertama, biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Ruang lingkup e-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce, jika perusahaan memutuskan mengimplementasikan e-commerce, bisa jadi pekerjaan yang besar. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Intelijensi bisnis, aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Itu bisa melalui seperti LexisNexis, Dialog, Dow Jones, atau yang lain. Lalu, mesin pencari. Itu suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata pada pengguna untuk dicari. Contohnya itu Yahoo, Excite, Google, dan lainnya. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik, yakni sistem interorganisasional atau IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI. Keduanya sering saling bertukar penggunaan, namun EDI dianggap sebagai subkumpulan dari IOS. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara mendapatkan sistem interorganisasional ekstranet. Selanjutnya, sistem interorganisasional. Perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan sistem interorganisasional atau IOS. Perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Manfaat IOS itu ada efisiensi komparatif, itu ada eksternal dan internal. Yang kedua, kekuatan penawaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Diambil dari 3 area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Penambahan oleh vendor di mana pelanggan memberikan kepercayaan bagi pemasok untuk mengakses sistem persediaan berbasis komputer miliknya. Lalu ada EDI dan extranet. EDI adalah transmisi data langsung komputer ke komputer dalam format struktur yang dapat dibaca mesin. Untuk extranet adalah dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan teknologi informasi yang umumnya dihubungkan dengan internet. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor IOS mengambil pendekatan proaktif, yakni merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Lalu, para partisipan merespon dengan cara reaktif, yakni menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruh penerapan, itu ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Untuk pengaruh internal, itu ada kebutuhan internal dan dukungan manajemen puncak. Sedangkan dari pengaruh eksternal itu ada pesaing, IOS, dan sekutu dagang. Lalu manfaat-manfaat tidak langsung IOS. Itu ada manfaat tidak langsung dan manfaat langsung. Untuk manfaat tidak langsung itu ada meningkatnya kemampuan untuk bersaing, perbaikan layanan, dan perbaikan hubungan. Lalu untuk manfaat langsung itu ada berkurangnya kesalahan, turunnya biaya, dan meningkatnya efisiensi operasional. Strategi B2C untuk e-commerce. Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan mampu mengatasi keengganan untuk melakukan pembelian melalui web.
Kecepatan komunikasi yang lebih cepat membuat pengiriman lebih praktis. Lalu ada produk-produk digital dan produk-produk fisik. Untuk digital dapat digunakan setelah di-download. Produk itu sendiri berpindah ke aset pembelinya, sedangkan untuk fisik, pesanan penjualan diambil alih web, tapi pengiriman ke pelanggan tetap dilakukan. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Penjualan campuran adalah penjualan yang terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan membeli produk. Lalu pemerintahan elektronik. Seorang individu atau perusahaan akan memberikan penawaran untuk properti yang memiliki pajak tertunggak membayar dan menagih pajak dari perusahaan. Pemda akan menentukan kapan pembeli sertifikat dapat mengklaim properti jika pajak tertunggak tidak dibayarkan. Apabila pemilik membayarnya dan memenuhi persyaratan sertifikat pajak, maka akan tetap memiliki propertinya. Langkah e-commerce berikutnya, perdagangan bergerak, adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau PDA untuk melakukan e-commerce nirkabel. Diperkirakan tahun 2009, industri ini menjadi industri global bernilai 40 miliar per tahun. Istilah telekomunikasi generasi ketiga biasa digunakan untuk teknologi nirkabel yang mampu memindah data. Aplikasi e-commerce awal meliputi layanan berita, transaksi atau pengumuman informasi keuangan dan perbankan. Lalu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Menggunakan internet, pada tahun 1969 pemerintah AS membuat jaringan yakni ARPANET yang kemudian kita kenal dengan World Wide Web atau WWW, yang merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan diambil dengan cara yang menentukan alamat yang unik. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Superhigh informasi menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atau sejumlah informasi yang ada dalam masyarakat modern. Standar internet. Dua organisasi berperan dalam menciptakan standar-standar internet dan web. Tanggung jawab standar internet diberikan pada Internet Engineering Task Force, sedangkan standar web berasal dari World Wide Web Consortium. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan oleh semua jenis platform komputer. Protokol web dan browser mudah dipelajari dan dipergunakan untuk mengambil informasi dari basis data. Internet Software Consortium telah membuat grafik peningkatan nama-nama domain. Domain baru mencerminkan adanya pelanggan, pemasok, dan sekutu bisnis baru. E-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit melakukan sebagian besar pembelian secara online, menggunakan protokol standar seperti internet yang membutuhkan sambungan terpisah setiap vendor dan rumah sakit, dan Global Healthcare Exchange membantu rumah sakit mengimplementasikan bursa perdagangan klinik. Aplikasi retail. Retail membuat homepage yang dapat secara langsung diakses melalui web. Beberapa bergabung dengan toko-toko lain di situs gabungan, yaitu Mall Maya, dengan harapan satu mall dapat mudah dikenali dan ditemukan daripada toko mereka. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet itu ada: pastikan situs web kuat, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif, menekankan isi sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tujuan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan dan cari bantuan jika membutuhkan. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Dampak yang akan diberikan oleh jasa telepon 3G pada e-commerce B2C memungkinkan komputasi berkelas bisnis dilaksanakan dimanapun. Pelanggan dengan telepon 3G melakukan pembelian dengan telepon sebagai kartu debit atau kredit. Telepon 4G telah diuji di Cina, dan faktanya kita sekarang telah memakai telepon 4G. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.